Tahapan dan proses inovasi. Ini adalah tahapan dan proses inovasi. Tahapan khusus yang pertama itu adalah discovery. Itu adalah penemuan unsur-unsur kebudayaan baru yang sebenarnya unsur yang ditemukan itu sudah ada. Jadi baik berupa ide yang baru atau alat yang baru yang dihasilkan oleh seseorang atau rangkaian beberapa dari suatu masyarakat. Misalnya, penemuan benua Australia, benua Amerika, lalu jenis hewan baru, lalu planet baru, dan sebagainya. Itu semuanya sebenarnya sudah ada, namun baru ditemukan oleh si penemu. Yang kedua, itu invention, yaitu penciptaan sesuatu yang baru, atau benar-benar baru atau belum ada sebelumnya. Penciptaan ini biasanya berasal dari proses perbaikan dan penyempurnaan terhadap sesuatu yang sudah ada, namun baru dalam tahap invention, betul-betul sesuatu yang bisa digunakan oleh masyarakat. Misalnya, jual beli online. Nah, pada jual beli online, proses jual belinya sudah ada dari dulu. Namun alat perantaranya, yaitu berupa koneksi internet, website, dan perangkat pendukungnya, merupakan sesuatu yang benar-benar baru. Ini adalah tahapan inovasi menurut John Adair. Itu ada 3. Yang pertama adalah generating ideas, yaitu keterlibatan individu dan tim dalam menghasilkan ide untuk memperbaiki produk, proses, dan layanan yang ada dan menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua adalah harvesting ideas, yaitu melibatkan sekumpulan orang untuk mengumpulkan dan mengevaluasi ide-ide. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang, itu dapat dievaluasi sebelum ke tahap yang lebih lanjut. Yang ketiga, itu developing and implementing ideas, yaitu mengembangkan ide-ide yang telah terkumpul dan selanjutnya mengimplementasikan ide tersebut sampai pada diberikannya tanggapan yang berasal dari orang lain. Ini adalah tahapan menurut De Jong dan Den Hartog. Itu ada 4. Yang pertama adalah melihat kesempatan. Jadi kesempatan dapat berawal dari ketidakkongruenan dan diskontinuitas yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan pola yang diharapkan. Misalnya timbul masalah pada pola kerja yang sudah berlangsung lama, adanya kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, atau adanya indikasi tren yang sedang berubah. Yang kedua, itu mengeluarkan ide, yaitu mengombinasikan dan mereorganisasi informasi dan konsep yang telah ada sebelumnya untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kinerja. Yang ketiga, itu implementasi, yaitu mengembangkan ide dan mengimplementasikan ide tersebut. Jadi inovator harus memiliki perilaku yang mengacu pada hasil. Yang keempat, itu aplikasi, yaitu membangun, menguji, dan memasarkan pelayanan baru. Hal ini berkaitan dengan membuat inovasi dalam membentuk proses kerja yang baru ataupun proses kerja yang rutin yang biasa dilakukan. Tahapan inovasi menurut Hussey, yang pertama adalah envisioning. Itu adalah proses ini meliputi penyamaan pandangan mengenai masa depan untuk membentuk tujuan berinovasi. Visi ini harus meliputi ukuran, inovasi apa yang dilakukan untuk organisasi, ruang lingkup inovasi, dan bagaimana visi tersebut sesuai dengan visi organisasi. Yang kedua adalah activating, yaitu penyampaian visi ke publik agar tercapai sebuah komitmen terhadap visi, sehingga strategi akan relevan dengan visi. Yang ketiga adalah supporting. Jadi tahapan ini merupakan upaya seorang pemimpin tidak hanya di dalam memberikan perintah dan instruksi kepada bawahan, namun juga keterampilan di dalam menginspirasi bawahannya untuk bertindak inovatif. Dalam hal ini diperlukan kepekaan pemimpin dalam memahami bawahannya. Oleh karena itu, pemimpin hendaknya bersifat empatik. Yang keempat adalah installing, yaitu adalah kompleksitas strategi yang diperlukan dalam berinovasi dan konsekuensi yang diterima. Jadi ketika kita membuat inovasi, kita harus mengerti strategi-strategi yang kita lakukan. Tidak hanya satu, melainkan beberapa, sehingga kita dapat memilih strategi terbaik untuk mengembangkan suatu inovasi yang kita lakukan. Yang kelima adalah ensuring, yaitu kegiatan yang meliputi monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan itu sudah tepat waktu dan sesuai rencana.
Apabila sesuai dengan rencana, maka rencana alternatif apa yang diambil. Selain itu, tahapan ini juga digunakan untuk memantau apakah hasil sesuai dengan yang diharapkan. Jika tidak, maka akan dibuat langkah penyesuaiannya. Yang keenam adalah recognizing. Itu tahapan ini meliputi segala macam bentuk penghargaan terhadap bentuk inovasi. Hal ini tidak hanya meliputi reward saja atau dalam bentuk finansial, tetapi dapat juga berbentuk kepercayaan, ucapan terima kasih yang tulus, serta bentuk promosi.